kelompok siapa Bapak enggak. Oke, Ya, silakan. Pak. Yanti share Dari bawah ya, Mbak. banyak. Oke, Baru Pak. Nah, ya. Bentar ya, Pak. Ya, nampak? Udah Yan, udah nampak. Bisa dimulai, Pak. Bisa. Yanti duluan lah, Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi kelompok kami yang berjudul materi biaya. Adapun nama kelompok dari kelompok kami yaitu ada Agina Salsabila An-Nahal 1915100315. Saya sendiri Pusparana Dewi NPM 1915100275 dan teman saya Krisdayanti Bu Lolo dengan nomor NPM 1915100319. Baiklah, pada slide selanjutnya kami akan menampilkan mengenai pengertian dari materi biaya. Definisi sendiri dari biaya adalah beberapa unsur pokok dalam definisi biaya, yaitu antara lain, 1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. Yang kedua, diukur dalam satuan uang. Yang ketiga, yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Dan yang terakhir adalah 4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Pada slide selanjutnya, terdapat pengertian biaya. Pengertian biaya adalah pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat. Untuk memperoleh manfaat itu sendiri, jenis-jenis biaya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, biaya relevan atau relevant cost, yaitu biaya relevan. Bentar ya. Slide 2. Biaya relevan yaitu biaya yang merupakan biaya yang terjadi pada suatu alternatif tindakan tertentu tetapi tidak terjadi pada alternatif tindakan lain. Slide yang ketiga itu ada karakteristik biaya. Yang pertama itu ada uang, 2 hak pemakaian, 4 itu nilai, yang kelima kondisi dan pembatasan. Yang kelima itu ada unsur waktu, 6 berwujud dan tak berwujud, yang ketujuh nilai guna. Karakteristik dari biaya itu adalah yang pertama penurunan aset, seperti itu kriteria utamanya. Yang kedua operasi utama yang menerus. Yang ketiga ada kenaikan kewajiban, dia merupakan kriteria pendukung. Dan yang keempat adalah penurunan ekuitas atau kriteria pendukung juga. Pada slide selanjutnya akan disambung dengan teman saya Krisdayanti Bololo. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkannya. Kriteria pengakuan biaya. Konsumsi manfaat atau consumption of benefits. Biaya atau rugi diakui bila mana manfaat ekonomi yang dikuasai entitas telah dimanfaatkan atau dikonsumsi. Lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa mendatang atau loss or lack of future benefit. Biaya atau rugi diakui bila mana aset yang telah diakui sebelumnya diperkirakan telah berkurang manfaat ekonominya atau tidak lagi mempunyai manfaat ekonomi. Kaidah pengakuan biaya.
Kaidah pertama itu mengasosiasi sebab akibat. Beberapa kos diakui sebagai biaya atas dasar asosiasi langsung dengan pendapatan tertentu. Kaidah kedua yaitu alokasi sistematik dan rasional. Alokasi sistematik dan rasional adalah proses penandingan dengan periode sebagai penakar pendapatan dan biaya. Kaidah 3, pengakuan segera. Basis asosiasi biaya dan beban. Dalam rangka menghubungkan biaya, perlu dipertimbangkan basis asosiasi yang menggambarkan penandingan yang secara ekonomik layak. Berbagai basis asosiasi dibahas sebagai berikut. Yang pertama itu asosiasi sebab dan akibat. Konsep upaya dan pencapaian menyatakan bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka mendapatkan capaian berupa pendapatan. Ini berarti ada hubungan sebab akibat antara biaya dan pendapatan. Oleh karena itu, basis penandingan yang paling masuk akal adalah sebab akibat. Walaupun basis ini lebih merupakan asumsi daripada kenyataan, karena dalam banyak hal sulit untuk dibuktikan secara meyakinkan bahwa biaya menyebabkan pendapatan. Yang kedua, identifikasi kos produk. Karena produk terjual merupakan takaran penandingan, kos produk akan dipecah menjadi dua komponen, yaitu kos produk yang telah terjual dan kos produk yang belum terjual dan masih menjadi aset perusahaan. Kos yang melekat pada produk terjual akan langsung dibebankan sebagai biaya. Yang ketiga, produk usang atau musiman. Masalah lain yang berkaitan dengan penandingan atas dasar sebab akibat adalah adanya produk musiman yang tidak laku dijual. Persoalannya adalah apakah kos produk musiman yang tidak terjual merupakan sebab atau sebagai biaya atau bukan sebagai rugi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Agina. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari basis asosiasi biaya dan beban. Basis asosiasi biaya dan beban yang selanjutnya yaitu barang rusak. Kelayakan ekonomi menuntut pertimbangan dengan memperhatikan kondisi yang melingkupi suatu masalah. Bila kerusakan produk merupakan hal yang normal atau bahkan merupakan prasyarat untuk menghasilkan barang dengan kualitas baik, kos barang yang rusak dapat dianggap sebagai upaya menghasilkan pendapatan. Selanjutnya, identifikasi cost non-product. Kalau penandingan atas dasar sebab akibat akan dipertahankan, maka secara logis tidak seluruh kos non-produksi akan dibebankan sebagai biaya. Kos non-produksi tidak menyebabkan pendapatan karena sulit secara teknis untuk menelusuri hubungan sebab akibat tersebut. Biaya antisipasian. Biaya antisipasian adalah biaya yang dianggap menyebabkan timbulnya pendapatan, tetapi baru terjadi setelah pendapatan diakui. Sebagai contoh, yaitu kos yang berkaitan dengan kegiatan purna jual, seperti jaminan penjualan, jaminan reparasi gratis, dan pengumpulan piutang. Selanjutnya, alokasi sistematik dan rasional. Alokasi sistematik dan rasional merupakan penandingan dengan periode sebagai penakar pendapatan non-biaya. Proses ini sering disebut penandingan periode dalam pengakuan biaya. Diasumsi bahwa menerima manfaat dari potensi jasa adalah periode, bukannya produk. Kriteria penangguhan. Kriteria penangguhan yaitu termasuk dalam kriteria penguji umum yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan apakah suatu jenis kos jasa yang terjadi pada suatu periode akan dibebankan langsung atau akan ditunda. Alokasi kos bergabung atau bersama. Alokasi merupakan proses yang tidak dapat dihindari untuk mencapai penandingan sebab akibat, karena karakteristik operasi perusahaan pada umumnya menentukan kos produk secara tepat, membutuhkan alokasi untuk kos bergabung atau kos bersama. Betapapun dasar alokasi tersebut agak bersifat arbitrer. Baiklah, hanya sampai sini saja presentasi dari kami, kelompok 5. 6. Kelompok 6. Jika ada pertanyaan, silakan, kami persilakan dengan segala hormat.
Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa bertanya, kami buka sesi pertanyaannya. Terima kasih. Oke, silakan untuk ditanggapin atau mungkin ada pertanyaan terkait dengan materi biaya. Silakan. Farhan, Iya, Pak. silakan. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Cuman masih bingung aja. Soalnya kan nanti kan selanjutnya kan Farhan yang maju. Ini kan seharusnya kan kelompok 5. Jadi kenapa kok Puspa yang kelompok 6 gitu? Kan dia gini Farhan, itu kan dia dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 10. Dari bahan yang udah dikasih sama Bapak, di situ kan Pak Wawan sudah menjelaskan bahwasannya yang maju itu nama kelompok terakhir dari bawah. Jadi contohnya kelompok 10 itu dia menjadikan kelompok 1, kelompok 9 jadi kelompok 2, seperti itu. Tapi kan kemarin yang maju tetap dari kelompok 1, Pak. Itu kan untuk di listnya aja. Kemarin kan yang list kan Kak Septin duluan. Cuman dia jadi kelompok terakhir dan Kak Septin juga terakhir yang maju gitu kan. Kenapa materinya kok jadi berubah-berubah? Ya, kemarin sih aku tanya kayak gitu sama Bapak. Terus kan aku ada juga share di grup yang aku langsung teruskan juga kata-katanya. Iya tadi Itu ini kelompok 5 orang kakak pendapatan. Maksudnya biar supaya kami juga karena kan masih di bawah. Gimana? biar kami juga nanti ke depannya nggak salah materi. Begini, nah, Iya, berarti untuknya saja seperti itu. Yang dari dibilang sama Bapak pokoknya. PowerPoint. ini kelompoknya itu kan kelompok 1 sampai 10. Yang maju duluan itu adalah kelompok 10. Kelompok 10 itu dalam urutannya. Jadi yang kelompok yang paling di list nomor 10 itu adalah nomor 1, berarti 9 jadi nomor 2, yang 3 yang 8 jadi kelompok 3, 4 sampailah berikutnya ke kelompok 1 yang terakhir. Terkait dengan materi tetap urutannya dari 1. Tapi kemarin Pak yang kelompok pertama kali maju kan kelompok 10 Pak, tetap dari kelompok 1. Kelompok 1, Pak. Kelompok 2 pun saya udah maju, Pak. Udah presentasi. Nah, Oh, Kak ya. Septin aja kelompok 10 belum ada maju Pak. Oh ya, nanti direvisi aja. Yang berarti Enggak. gini aja. Sebenarnya gini Kak Pus, itu kemarin kan udah dikasih dulu ditulis nama-nama kelompoknya kan, ada yang ngirim. Nah yang kelompok 2 itu kalau nggak salah yang ngirim kemarin orang Kak Septin. Nah udah itu kakak buat nama kelompoknya yang dari pertama ngirim itu kakak buat ke bawah. Nah, sebenarnya udah pas urutan yang kakak kirim itu tadi di grup, nggak berubah lagi. Iya, itu sebenarnya udah pas Kak yang kakak kirim tadi. Itu Berarti pas seharusnya urutannya. Iya, Bang Ya udah Sidiana gini. yang bikin kakak tadi pas. Ya udah gini aja. Ini kan udah kelompok siapa Puspa. Berarti udah kelompok terkait dengan beban. Seharusnya ini kelompoknya pendapatan ya seharusnya. Tetapi pendapatan belum ada. Ya udah di rocker aja kira yang belum. Itu aja intinya. Ya. Karena nanti kita nggak selesai nanti kan apanya kan. Diselesaikan aja nanti terkait dengan diri saja kan nanti mau materi-materi yang belum mungkin dari sisi pendapatan belum ya kan begitu ekuitas kalau nggak salah itu kita laba ekuitas sampai ke tingkat paling bawah. Nah itu aja nanti di list saja yang belum ya itu aja nanti ya. baik Pak. Oke ya. Puspa udah kemarin memang Bapak bilang dari bawah yang dibilang Puspa itu memang mungkin miskomunikasi aja karena tidak melalui
tidak melalui Zoom ya, mungkin chat, mungkin salah pemahaman ya. Tapi nggak apa-apa ya, udah nggak ada yang salah secara apanya ya. Ya, oke ya. Terkait dengan biaya ya, terkait dengan biaya dan beban ya. Tadi mungkin ada masalah biaya dan beban. Kalau biaya tersebut ya secara konsepnya, biaya itu kan sudah dikeluarkan, tapi pengorbanan itu akan datang. Ya, oke. Beban itu sudah dikeluarkan dalam satu periode berjalan. Jadi letaknya nanti kayak misalnya contoh biaya yang masih harus dibayar, ya, apakah asuransi BI bermuka, apakah beban biaya pajak yang telah dibayar, apakah PPh 22, 23, ya, 24, ataukah nanti yang lainnya. Terkait dengan biaya itu berarti pengorbanan secara apanya, pengeluarannya sudah dikeluarkan namun pengorbanan itu akan datang ya. Terkait dengan beban nanti ada juga di sidang itu nanti apa beda biaya dan beban ya. Itu berbeda ya dengan antara cost dengan expense ya. Di sidang terkadang ditanyakan beban sudah dikeluarkan untuk mendapatkan laba atau terkait dengan pendapatan. Ya, langsung hubungannya beban tersebut kaitkan pendapatan, ujungnya adalah laba. Jadi pengorbanan yang sudah dikorbankan dalam satu periode akuntansi bersangkutan disebut namanya beban. Oke. Ya. Tapi kalau sudah dikorbankan tersebut biaya tersebut, namun untuk akan datang itu disebut biaya. Saya, jadi Bapak bilang tadi, apakah biaya yang masih harus dibayar, biaya asuransi, apakah nanti biaya terkait dengan PPh 23, 22, 24, ya. Udah gitu DP ya sudah dikeluarkan uangnya, namun belum dapat dikorbankan untuk periode untuk sekarang, tapi periode akan datang. Bisa juga nanti kalau misalnya kontrak ya selama 2 tahun, kan ada metode biaya dan ada metode harta, katanya gitu kan? Kalau pernah dengar metode harta dan metode biaya, ya kalau metode harta berarti sisanya itu masukkan ke neraca. Oke. Kalau metode beban dimasukkan ke laba rugi. Oke kan seperti itu terkait dengan, jadi dipisahkan nanti antara biaya dengan beban. Beban tersebut kalau misalnya ada kaitannya ke pendapatan dan dia pengorbanan. Beban lawannya nanti kalau enggak hutang atau kas. Berarti kalau beban gaji yang belum dibayarkan pada saat itu, maka jurnalnya apa? Makanya kami dari bawah, apa Pak? Kalau misalnya beban gaji yang belum dibayarkan, itu apa jurnalnya? Pengaruhnya ya ke karakteristik tadi kan. Jadi jurnalnya apa? Beban gaji pada hutang dan gaji. Ya kan? Atau kalau di neraca ya, beban gajinya masuk ke laba rugi, ya, hutang gajinya itu masuk ke pos biaya yang masih harus dibayar. Posisinya di pasifan. Ya, kaitannya ke situ. Kalau sudah dibayar hutang gaji pada kas, maka dia ada kaitan ke karakteristik tadi. Ya, contohnya
Kalau langsung bayar lunas bisa saja beban gaji pada K. Oke, berhutang Ya, tadi Pak. kan pada ya. Kaitan ke laba, semakin besar beban yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka kalau misal pendapatan kecil maka laba semakin kecil. Kalau laba semakin kecil, kaitannya ke ekuitas. Oke, kan koran laba rugi, hasil laba bersihnya itu kan masuk ke ekuitas. Bisa ya? Ya, kalau kecil ya, pasti berpengaruh ya terhadap ekuitas. Laba tahun berjalan. Kira-kira seperti itu. Itulah dikatakan karakter. Jadi seperti itu. Di dalam suatu perusahaan, beban tersebut ya atau biaya tersebut sangat berpengaruh konteksnya terhadap filosofi dalam konteks keuangannya. Jadi anak akuntansi tersebut nanti harus bisa memisahkan antara biaya dengan beban, ya, dengan beban agar supaya nanti depannya jangan salah paham antara beban yang disamakan. Seperti itu. Walaupun nanti pada praktek-prakteknya ada juga nanti anak bapak lihat laporan keuangan tersebut disamakan antara biaya dengan beban, ya. Biaya itu masuk ke laba rugi ya. Walaupun ada, bukan tidak ada, banyak juga masih terjadi seperti itu di dalam laporan. Namun yang namanya konteks laba rugi itu beban. Biaya masuk ke neraca. Kira-kira seperti itu aja gambaran ya, biar gampang ya. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan, apakah kelompok ini, apakah mungkin mau Bapak menjadi, silakan. Ada? Enggak ada. Ya udah sih Pak, Pak As. Enggak ada ya. Oke. Terkait dengan barang-barang yang tadi mungkin tidak laku ya, Pak lihat di situ ya. Apakah dimasukkan biaya Pak atau dimasukkan beban ya? Setiap namanya yang barang rusak, apakah itu persediaan, apakah itu barang nggak laku, expired ya, nah itu masuk ke beban. Beban apa Pak? Kalau misalnya nanti barang tersebut berupa nanti makanan atau persediaan ya, persediaan apa? Misalnya makanan ini misalnya, maka beban persediaan pada persediaan ya. Jadi setiap namanya barang expired itu kan sudah rusak, tidak bisa digunakan lagi, maka barang yang rusak tersebut dimasukkan. Jadi konteksnya gini, kalau Bapak simpulkan, beban terkait dengan pendapatan, oke, pengorbanannya untuk satu periode akuntansi. Biaya sebagai konteksnya di neraca, periodenya untuk akan datang, masa akan datang, masa manfaat. Bisa ya? Bisa ya, jadi sudah paham lah ya, jadi konteksnya daripada biaya dengan beban. Nah, mungkin itu aja mungkin yang bisa disampaikan. Kalau misalnya ada yang mau kita diskusikan, dipersilahkan ya. 3 menit Bapak tunggu. Kalau nggak ada ya udah kita sudahi pertemuan kita. Kalau masalah nanti Bapak konteks secara audit ya. Kalau dalam audit beban-beban yang ada dalam suatu perusahaan dalam laporan laba rugi. Apakah nanti penentuan harga pokok penjualan, penentuan harga pokok produksi itu di dalam laporan keuangan itu biasanya
perusahaan itu merekayasa. Merekayasanya di mana? Nge-lag.